Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin cenderung mendapatkan rebound selama 24 jam terakhir. Dari yang awalnya 57.000, sekarang kita kembali ke angka 59.000. Apakah ini berarti semua koreksi yang kita lihat selama beberapa hari terakhir telah usai dan kita akan kembali rally di atas 60.000? Ataukah masih ada sesuatu yang perlu kita waspadai sebelum kita cenderung terlalu over optimistic? Saya bakalan bahas itu di video hari ini, jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 2,07 triliun dolar atau naik sekitar 2,61%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya dominan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 5%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan 5,64% ke 135,16 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan untuk minggu ini sebenarnya ada satu data ya yang akan cukup penting yang kemungkinan besar bisa menciptakan semacam volatility di market, yaitu adalah di tanggal 6 September nanti atau hari Jumat harusnya. Coba saya cek untuk bulan September. Ya, hari Jumat nanti kita akan mendapatkan data non-farm payrolls dan juga unemployment rate atau biasa orang singkatnya NFP ya, non-farm payrolls-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan unemployment rate di sini diekspektasikan justru mengalami penurunan ya teman-teman dari 4,3% menjadi 4,2%. Ini bisa menjadi sesuatu yang sangat menarik. Kenapa? Karena kemarin kita mendapatkan data GDP itu lebih tinggi daripada ekspektasi, teman-teman. Data inflasi lebih rendah daripada ekspektasi. Nah, kalau misalnya kita bisa melihat unemployment rate juga rupanya mengalami penurunan, maka pasti akan muncul lagi narasi soal soft landing. Artinya, pemerintahan Amerika Serikat, khususnya melalui SEC, bukan SEC, tapi the Fed, itu bisa menciptakan kebijakan yang kemudian mampu membuat perekonomian Amerika kembali dalam keadaan yang baik, yang artinya inflasinya tidak terlalu tinggi, unemployment rate yang tidak terlalu tinggi, tapi pertumbuhan ekonominya terus ada. Karena kan yang ditakut-takuti oleh para investor beberapa bulan terakhir yaitu adalah resesi besar bakalan terjadi ke Amerika Serikat. Tapi dengan adanya berbagai data-data terbaru, ketakutan akan resesi besar tersebut pelan-pelan memudar. Nah, jika dalam beberapa bulan ke depan kita terus melihat perkembangan data yang sama seperti apa yang kita lihat di bulan ini, inflasinya menurun, GDP-nya masih stay di angka yang sehat, unemployment rate juga mengalami penurunan, maka itu tentunya bisa menjadi sebuah berita baik untuk market gitu ya, terutama untuk pasar saham Amerika, karena berarti ya perekonomian Amerika tidak seburuk yang diperkirakan. Nah, selain itu teman-teman, highlight utamanya memang adalah di hari Jumat, yaitu adalah data NFP dan juga unemployment rate. Tetapi yang high impact itu juga ada di tanggal 5 September. Di mana pada saat itu kita akan kedatangan data ISM Service PMI dan juga ada continuing jobless claim beserta initial jobless claim yang saya rasa juga ya bisa membawa sedikit volatility lah walaupun tidak se-ekstrim di tanggal 6 September. Jadi dari hari Kamis dan Jumat nanti kita kemungkinan baru akan mendapatkan data yang bisa menggerakkan market. Tetapi ya saya harus sampaikan dengan apa adanya ya teman-teman. Setelah saya cek beberapa tahun terakhir, bulan September itu memang biasanya bulan yang antara bearish atau sideways. Jadi, saya cuma mau ingatkan, jangan berharap terlalu banyak lah untuk pergerakan Bitcoin dan juga pasar saham US di bulan September. Kalaupun mengalami kenaikan, ya harusnya tidak akan terlalu signifikan. Tapi itu berdasarkan data historis ya teman-teman. Kita nggak tahu, apakah kali ini akan berbeda? Ya bisa-bisa aja. Tapi selama beberapa tahun terakhir, bulan September itu kalau nggak bearish ya sideways. Jadi bisa menjadi bulan yang cukup membosankan atau menyakitkan.
jarang-jarang bisa mengembirakan gitulah intinya. Jadi saya cuma pengen membawa teman-teman ke sebuah mindset yang tidak terlalu over optimistic di bulan September sehingga kalian tidak kecewa gitu. Karena kan kekecewaan itu ya berarti ekspektasi minus fakta. Ya kalau gapnya besar itulah kekecewaan kalian teman-teman. Jadi kalau ekspektasi kalian tidak terlalu tinggi, ya faktanya juga memang seperti itu apa adanya, ya kalian nggak bakalan kecewa kan gitu. Nah kemudian teman-teman, di sisi yang lain, setelah September, tentunya kita akan masuk ke kuartal 4 tahun 2024 ini. Yang sepertinya bisa menjadi kuartal yang sangat menarik untuk Bitcoin. Secara historis, kita tahu bahwa kuartal 4 menjadi salah satu kuartal terbaik untuk Bitcoin, terutama di bulan Oktober dan juga November. Kita udah bahas itu di video kemarin. Nah, selain itu juga, kuartal 4 nanti bertepatan juga dengan beberapa rumor yang sangat-sangat positif. Tentunya, ketika kita udah masuk ke kuartal 4, kemungkinan besar The Fed sudah melakukan rate cuts. Yang kedua, kita juga kemungkinan akan mendapatkan rumor-rumor seperti ini, mulai kembali gencar diperbincangkan, yaitu adalah FTX yang bakalan mengembalikan kurang lebih 16 miliar dolar kepada para customers-nya. So, itu semua akan datang di kuartal 4 tahun 2024 ini. Ya kan, belum lagi ya secara historis menunjukkan bahwa memang kuartal 4 bisa menjadi kuartal yang baik. Nah, itu tentunya juga bisa membantu secara sentimen. So, bersabarlah teman-teman, sebentar lagi kuartal 3 akan kita lewati. Kuartal 4 harusnya akan lebih baik daripada apa yang kita lihat di kuartal ini. Sehingga kalau misalnya teman-teman terkapitulasi di kuartal 3 tahun 2024 ini, sepertinya bisa menjadi salah satu saat yang paling buruk untuk terkapitulasi. So, please hang in there teman-teman, be patient. Ini memang bukan sesuatu yang mudah untuk dilewati. Kesabaran kalian sedang diuji, terutama kalau kalian yang merupakan altcoin holders. Kalau misalnya Bitcoin holders sebenarnya ya kuartal 3 tahun 2024 ini nggak buruk-buruk banget gitu. Kita masih ya stay di angka 50-an ribu dolar. Kalian perlu ingat ya teman-teman, kita telah mengalami kenaikan dari kurang lebih 16.000 hingga ke kurang lebih 70.000. Jadi ada koreksi ke kurang lebih area 50 atau bahkan 40 sekian ribu dolar. Itu bukan sesuatu yang terlalu mengkhawatirkan. Itu adalah sebuah koreksi yang wajar gitu loh. Nah, yang mungkin tersiksa itu adalah para altcoin holder ya, yang dari berbulan-bulan terakhir tidak mendapatkan ada momentum bullish yang berkelanjutan, tapi justru terus melihat altcoin bleeding out. Artinya, dari bulan-bulan ke bulan itu cenderung trennya terus-menerus bearish. Tapi itu bisa berubah dalam sekejap, teman-teman, kalau kita berbicara soal altcoin. Karena ketika altcoin season datang, dan kalian baru menyadari bahwa altcoin season itu sudah hadir, biasanya sudah telat gitu. Jadi, ya, sebelum kalian bisa mendapatkan gains yang luar biasa itu, memang biasanya kalian akan diuji kesabarannya dengan price action yang kita lihat selama berbulan-bulan terakhir ini. Dan itu bukan baru terjadi di cycle ini. Kalian bisa cek di cycle-cycle sebelumnya, hal yang serupa juga terjadi. Nah, yang berikutnya teman-teman, kalau misalnya kita bicara spesifik soal Bitcoin, maka kita tahu ya bahwa demand itu sebenarnya tidak hanya bisa datang dari spot Bitcoin ETF, melainkan dari luar juga bisa. Nah, sementara banyak sekali retail yang sedang ketakutan untuk masuk ke market karena mungkin melihat sentimen sekarang sangat bearish, price action-nya juga tidak terlihat terlalu baik. Tapi di belakang layar ada Wells yang kemudian baru saja membeli kurang lebih 1.100 Bitcoin atau kurang lebih 64 juta dolar di Binance. Jadi ketika kalian semuanya sedang ketakutan, sedang panikan, para Wells justru di belakang layar, ini walaupun tidak di belakang layar banget ya, kita bisa melihat melacak gitu ya, karena belinya melalui Binance. Itu kemudian membeli dengan angka yang tidak kecil, 1.100 Bitcoin. So, beberapa bulan terakhir kita melihat akumulasi dari pihak Wells itu luar biasa tinggi, sedangkan para retail itu semuanya mungkin ketakutan untuk masuk. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang menurut saya sangat-sangat wajar terjadi gitu ya. Dan itu adalah memang harapan para Wells. Sebisa mungkin menakuti para retail untuk tidak masuk ke market atau bahkan menjual aset yang mereka punya, dalam hal ini konteksnya Bitcoin, supaya harganya bisa mengalami penurunan atau setidaknya sideways, supaya para Wells bisa puas-puas dulu melakukan akumulasi sebelum pada akhirnya kita bersiap untuk kembali mengalami rally ke atas. Dan so far itulah kemungkinan yang sedang terjadi selama beberapa bulan terakhir. Nah teman-teman, kita sekarang langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari 4-hour chart. Nah, apa yang sedang terjadi dalam 24 jam terakhir adalah bahwa kita kemarin melihat, teman-teman,
Bitcoin berhasil untuk breakdown di bawah 58.000 dan sebenarnya closing daily candle, kalau kalian perhatikan, itu di bawah area 58.000. Saya sampaikan kemarin, itu bukan sebuah sign yang baik, teman-teman. Karena itu bisa jadi berarti kita akan melihat perlanjutan penurunan ke bawah menuju ke area 56 sampai 55.000 dolar. Tetapi saya sampaikan juga di video itu adalah bahwa kita harus waspada, teman-teman, akan adanya memang manipulasi. Kita harus melihat ada konfirmasi lebih lanjut bahwa ini adalah sebuah breakout yang valid. Karena kemarin itu kita sedang menghadapi long weekend di Amerika Serikat. Itu saya bahas. Dan liquidity di market sedang sangat tipis sehingga sangat rentan akan adanya manipulasi. Dan baru malam hari ini, teman-teman, kita bakalan melihat pasar saham US itu buka. So, pergerakan sebenarnya kemungkinan baru akan kita lihat malam hari ini atau besok. Big move-nya bakalan kemana? Gitu ya. Tapi untuk sementara, kalau misalnya kita berbicara soal pure price action, maka walaupun kita bisa melihat Bitcoin mengalami rebound yang lumayan gitu ya, dari yang awalnya 57.000 sampai ke 59.000. Tetapi perlu kalian ingat, teman-teman, sekarang kita telah berhasil closing weekly candle kembali di bawah area 60.000. Yang berarti kali ini kita akan kembali flip area 60.000 tersebut sebagai area major resistance di weekly. Dan selama kita belum berhasil reclaim di atas area tersebut dan kemudian terkonsolidasi, maka kita harus expect bahwa area 60.000 ini kembali akan menjadi area di mana para sellers akan kembali masuk. Sehingga kalau misalnya nanti kita menyentuh ke area 60.000 di sini, teman-teman, diikuti ada semacam reversal pattern di sana, maka saya secara pribadi akan mencoba untuk mencari peluang untuk short. Oke. Dan ini hanya atas dasar pertama weekly candle kita telah close di bawah 60.000, yang berarti 60.000 sekarang akan menjadi weekly resistance. Yang kedua, kalau misalnya memang ada setupnya, ada reversal pattern dari sini, ya berarti saya hanya short dikarenakan memang ada setup untuk sell di area resistance. Nah, itu cukup alasan bagi saya untuk masuk. Nah, urusan apakah kita akan breakout di atas area tersebut dan justru setup ini gagal, itu urusan belakangan. Tetapi yang penting saya sudah menjalankan trading plan saya sesuai yang sudah saya bahas juga di beberapa video terakhir. Ini saya sudah jelaskan beberapa kali bahwa ini adalah beberapa trading plan yang sedang saya rencanakan dan jika salah satunya dikasih, maka saya akan ambil. Terkecuali teman-teman kita mengalami kenaikan tanpa ada reversal pattern. Alias kita langsung breakout di atas 60.000 atau bahkan di atas 61.000 dan baru start mendapatkan konsolidasi. Nah, jika itu yang kita lihat, maka saya tidak akan lagi mencari peluang untuk short karena berarti market membuktikan ke saya untuk sementara buyers lah yang lebih mendominasi dan justru kita bisa mendapatkan ada bullish continuation pattern. So, itu saya akan hindari untuk mencari peluang untuk short. Tapi kalau cuma sekedar kita mendapatkan fake out ke area itu dan start mendapatkan ada reversal pattern, sama juga ini juga akan saya manfaatkan, teman-teman. Oke. Nah, tetapi kalau misalnya kita tidak berhasil menyentuh ke area tersebut dan cenderung langsung sell off lagi dari sini, maka saya akan mencari peluang untuk buy. Ini juga ada saya sampaikan di video kemarin di bawah area 56.000. Di sekarang area 55.000 dolar. Ini adalah area di mana saya akan mencari peluang untuk buy, oke? Setidaknya untuk semacam relief rally. Jadi sebelum kedua hal tersebut terjadi, sekali lagi bagi saya semua yang berada di pertengahan ini adalah gray area dan pergerakan sideways. Dan saya akan stay away from the market terlebih dahulu. Dan ini sudah saya pegang selama beberapa hari terakhir, teman-teman. Inilah stand saya selama beberapa waktu terakhir, yaitu adalah di luar market. Saya belum menemukan setup yang saya kehendaki dengan risk to ratio yang baik, maka saya harus berada di luar market terlebih dahulu sampai market memberikan saya clue lebih lanjut dan setup yang saya kehendaki. That is it. Kalau misalnya kita bicara soal time frame yang besar, teman-teman, maka saya sangat menghendaki gitu ya. Saya sebagai seorang investor tentunya juga pengen secepat mungkin kita bisa break ke area all time high yang baru. Tetapi teman-teman, untuk sementara ya kita belum mendapatkan adanya indikasi sama sekali bahwa buyer setelah kembali mendominasi. Yang ada itu kita mendapatkan pergerakan yang choppy di sini.
Jadi tugas kita sekarang adalah bersabar sampai kita benar-benar melihat Bitcoin kembali ke area yang menarik untuk dibeli. Gitu ya. Kalau misalnya kalian mau swing, ya antara kalian harus menunggu dia kembali ke di atas area 60.000 dan consolidate di atas area tersebut. Atau kalau kita justru mengalami sell off ke sekitaran area 50-an ribu, dan dari sana ada reversal pattern, itu juga bisa dimanfaatkan kembali. Karena ini adalah kemungkinan lagi-lagi retest ke area lower trend line yang telah terbentuk dari sini. Dan itu kembali bisa menjadikan long setup untuk swing. Tapi kalau misalnya belum ada setup tersebut, ya mungkin untuk teman-teman yang merupakan swing trader, belum akan ada banyak setup yang bisa kalian manfaatkan. Jadi untuk short term banget teman-teman, saya bisa melihat Bitcoin untuk merangkak sedikit ke atas lagi. Ini kesimpulannya ya teman-teman. Karena ya memang pergerakan kenaikan yang kita lihat di sini ya cenderung terlihat cukup oke gitu ya, not too bad. Dan saya masih melihat memang masih ada kesempatan bagi kita untuk merangkak naik ke atas, kemungkinan untuk nge-retest ke area trendline di sini. Yang dimana di sini kita akan menghadapi hadangan pertama, teman-teman, yaitu adalah di sekitaran area 60.400-an kurang lebih. Ini merupakan area trendline. Yang kalau kita tarik, teman-teman, ini sebenarnya ya sambungan ya dari area trendline di sini. Ini bisa kita buat semacam channel gitu. Dari area lower trendline-nya, ya kan? Nah, roughly di kurang lebih area ini adalah area channelnya, teman-teman. Dan ini keduanya persis ya, berada di area 60.300 sampai 400-an. Jadi ini adalah range-nya. Kalau di area tersebut kita menemukan ada semacam reversal pattern. Nah, itu adalah setup yang paling ideal menurut saya untuk saya ambil, dan saya menargetkan setidaknya kembali ke sekitaran area 58.000 dolar sebagai area support kemungkinan di sini. Oke. Dan kalau mampu jebol tanpa ada hadangan yang berarti, ya kita bisa expect kemungkinan akan ada pembuatan lower low baru. Dan itu berarti kita sedang membentuk sekarang apa? Yang namanya running flat. Ini juga adalah bentuk konsolidasi, dan kita bisa mengalami sell off lebih lanjut ke bawah, setidaknya menuju ke area 56 atau 55.000 dolar. Jadi untuk short term banget kita mungkin masih bisa merangkak sedikit naik ke atas ke area 60.000. Dari sana kemungkinan kita akan mendapatkan setidaknya semacam pullback. Nah, pullbacknya akan menentukan apakah kita akan justru terus mengalami kenaikan dari sana, ataukah kita akan kembali reversal ke bawah. Kemungkinannya adalah kita mendapatkan reversal dari sana. Itu yang saya pegang sekarang. Tapi itu bisa berubah jika kita tidak mendapatkan reversal pattern di sini dan justru mendapatkan konsolidasi. Kalau ini yang kita lihat, ya saya tidak akan masuk ke long short. Tapi kalau jelas ada pelemahan momentum, ada reversal pattern, itu saya ambil. Itu aja. Dan saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.